adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Buat adik-adik semuanya yang beribadah kepada Tuhan, pada hari ini kita ingin sama-sama mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Nah, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memimpin kami dari hari Senin hingga saat ini ya Bapa. Kami telah sampai di hari Minggu ini, kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan agar bisa menjadi teladan, menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan persiapkanlah hati kami agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pimpin juga kakak-kakak yang akan memimpin pujian, yang akan memberitakan firman Tuhan. Berikan kami hikmat kebijaksanaan daripadamu agar kami dapat memimpin ibadah hari ini dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita ingin memuji memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur atas kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan dari hidup kita. Kita angkat pujian ini, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Allah kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk dapat menjadikan firman Tuhan ini masuk ke dalam setiap hati kita dan kita semakin dekat dengan Allah kita. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
Ya, semoga adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Nah, adik-adik, pada saat ini kita mau bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami bisa bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan melalui sekolah minggu kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, bimbing kami, tuntun kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kami rindu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau belajar firman Tuhan, yaitu mengenai Tuhan Yesus membasuh atau mencuci kaki murid-muridnya. Nah untuk itu kakak mau mengajak kita semua membaca firman Tuhan. Itu terambil dari Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 4, ayat 5, kemudian dilanjutkan ayat 12 sampai 15. Injil Yohanes pasal 13 ayat 4, 5, kemudian ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Adik-adik, kakak akan membacakannya dari Injil Yohanes pasal 13 ya. Ayat yang keempat, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk melihat ya cuplikan cerita berikut. Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid. Tuhan Yesus sangat menyayangi semua muridnya. Suatu hari Tuhan Yesus dan para muridnya sedang berkumpul untuk makan bersama. Karena Yesus adalah Tuhan, maka semua muridnya melayani Tuhan. Semua muridnya sedang sibuk melayani untuk mempersiapkan makan bersama gurunya. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri dan melepaskan jubahnya. Lalu Tuhan Yesus mengambil selai kain dan diikatkan pada pinggangnya. Kemudian Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam sebuah baskom. Tuhan Yesus mulai melayani dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus membasuh semua kaki 12 muridnya. Semua muridnya merasa heran, kenapa Tuhan Yesus mau membasuh kaki muridnya. Setelah selesai membasuh semua kaki muridnya, lalu Tuhan Yesus kembali ke tempat duduk. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah guru dan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada semua murid untuk saling membasuh kaki. Maksudnya adalah para murid harus saling melayani agar hidup mereka bahagia. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat cerita mengenai Tuhan Yesus membasuh atau mencuci kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus itu adalah guru. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, tetapi Tuhan Yesus mau mencuci kaki murid-muridnya yang menurut manusia rasanya pekerjaan ini sepertinya sangat rendah sekali ya adik-adik ya, seperti sangat hina sekali. Tapi di sini Tuhan Yesus ya mau memberi teladan atau contoh kepada murid-muridnya dan kepada kita semua supaya ya kita memiliki sikap
rendah hati. Walaupun Tuhan Yesus itu adalah guru dan Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak gengsi atau mentang-mentang dia guru terus maunya dilayani ya oleh murid-muridnya, tetapi sebaliknya Tuhan Yesus justru melayani murid-muridnya. Tuhan Yesus punya sikap yang rendah hati. Tuhan Yesus mau membasuh atau mencuci kaki murid-muridnya. Selain itu, Tuhan Yesus juga mau mengajarkan atau memberi contoh kepada murid-muridnya untuk saling melayani, saling menolong satu sama lain. Kemudian Tuhan Yesus juga memberi contoh untuk kita juga saling mengasihi satu sama lain, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi jangan kita membeda-bedakan teman ya, karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita semua. Dan kita juga harus mengasihi Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Yaitu dengan cara kita harus rajin membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari dan juga berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini siapa adik-adik yang rajin baca firman Tuhan setiap hari atau membaca ya renungan yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu setiap hari? Ya, ayo adik-adik tetap semangat ya, terus rajin, terus giat, dan terus setia untuk membaca firman Tuhan. Karena itu adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Dan kita akan menghafal satu ayat yaitu dari Yohanes ya, Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 ya. Itu menjadi ayat hafalan kita semua. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 ya, kakak akan bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya adik-adik, kiranya pelajaran pada hari ini dapat menjadi berkat ya untuk kita semua. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar akan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengingatnya dalam kehidupan kami, untuk kami dapat meneladani akan Engkau ya Tuhan Yesus, Engkau yang rendah hati, dan mengajarkan kami untuk kami boleh saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan Tuhan tolong supaya kami juga boleh mengasihi Tuhan dengan senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, demikian adik-adik pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, semoga firman Tuhan ini dapat menjadi teladan, menjadi berkat, dan selalu kita ingat dalam kehidupan kita. Tentunya jangan lupa juga ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kiranya kita terus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kak Bunga dan segenap guru-guru PAR mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik Sarah dan adik Alex. Kiranya terus diberkati Tuhan, diberikan umur panjang dan kesehatan selalu. Tentunya selalu taat kepada orang tua dan kepada guru, serta menjadi kebanggaan mereka. Dan yang paling penting, tetap takut akan Tuhan dan setia melayani Tuhan. Nah, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kita tentunya sangat diberkati oleh firman Tuhan, oleh pujian, dan tentunya kita meminta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kita angkat pujian ini, aku diberkati.
Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Nah, mari kita sama-sama berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Dan saat ini ya Bapa kami siap untuk memasuki minggu yang baru. Berkati setiap kami. Mungkin di antara kami ada yang sedang sakit ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus sembuhkan, kuatkan kami agar kami dapat kembali bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk mungkin yang akan melaksanakan ujian buat adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberikan juga hikmat, kepintaran, kebijaksanaan daripada-Mu agar dapat melaksanakan ujian dengan baik. Ataupun yang sudah selesai Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ujian, sehingga adik-adik semua dapat melakukan ujian dengan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, berikan mereka kekuatan, kesehatan, penyertaan daripada-Mu agar dapat tetap melakukan apapun yang diperlukan ya Bapa untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Bapa, mungkin masih ada yang melakukan secara online, berikan kami kesabaran, hikmat daripada-Mu agar dapat melaksanakan sekolah dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami, sertai kami dalam minggu mendatang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.